Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Nur Azizah, NIM 2023 14 36 19, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang menginterpretasikan peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menemukan nilai-nilai persatuan Indonesia. Indonesia berhasil mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 setelah bertahun-tahun menderita di bawah kekuasaan penjajah seperti Belanda dan Jepang. Perjalanan panjang dan tidak mudah pun telah dilalui para pendiri bangsa sebelum akhirnya berhasil meraih kemerdekaan Indonesia. Tidak sedikit juga terjadi peristiwa-peristiwa penting yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia. Berikut ini 3 peristiwa yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia. 1. Peristiwa pertama yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia adalah kebangkitan nasional. Latar belakang adanya kebangkitan nasional adalah tumbuhnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya kebangkitan nasional juga didorong oleh terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Mendirikan Budi Utomo demi mengejar ketertinggalannya bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Sejak Budi Utomo terbentuk, mulai terlihat adanya pergerakan Indonesia di Indonesia. Pergerakan nasional adalah bangkitnya rasa semangat persatuan dan nasionalisme rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain Budi Utomo, organisasi pergerakan nasional lain yang dibentuk diantaranya adalah Sarekat Islam, Indische Partij, dan Perhimpunan Bank Indonesia. Selanjutnya, Sumpah Pemuda. Tonggak sejarah bangsa Indonesia berikutnya adalah Sumpah Pemuda yang diucapkan saat Kongres Pemuda II di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda adalah ikrar yang diucapkan para pemuda Indonesia untuk menggapai cita-cita berdirinya negara Indonesia. Setelah organisasi kebangkitan nasional mulai terbentuk, termasuk Budi Utomo, kesadaran rakyat Indonesia untuk bersatu melawan penjajah semakin tinggi. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurut Yamin, ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Selanjutnya digelar Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 di Gedung Oost Java, Biskop yang membahas mengenai pendidikan. Masih di hari yang sama digelar rapat ketiga di Gedung Indonesiske Lubuis Kramat. Dalam rapat ketiga ini, para pemuda mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Hasil rapat ketiga adalah pengucapan ikrar sumpah setia oleh para pemuda, kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda adalah, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu proklamasi. Peristiwa yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 di kediamannya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Latar belakang peristiwa proklamasi didorong dengan peristiwa menyerahnya Jepang dari sekutu pada 14 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan pemuda di Rengas Dengklok, Karawang. Selama berada di sana, Soekarno dan Hatta terus didesak agar segera menyatakan kemerdekaannya Indonesia. Pada akhirnya Soekarno dan Hatta menyetujui hal itu.
dan sepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta kemudian kembali ke Jakarta dan segera menyusun naskah proklamasi. Setelah naskah proklamasi disahkan pada 17 Agustus 1945, pukul 10, acara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selain itu, dilakukan juga pemilihan pemimpin negara Indonesia. Soekarno terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1945 sampai 1946 dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia pada tahun 1945 sampai 1956. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.